Bagaimana? Apa kabarnya kalian hari ini? Saya berharap kalian tetap semangat, sehat, dan tetap menjaga kesehatan ya. Oke, sekarang kita akan membahas tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Baiklah, di tema 2 ini kita akan belajar mengenai pernafasan, baik itu pernafasan pada hewan maupun pernafasan pada manusia. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari di sini yaitu tentang pernafasan pada hewan. Oke, baiklah. Sekarang mari kita simak video ini lebih lanjut. Yang pertama, kita akan mempelajari sistem pernafasan pada amfibi. Kemudian yang kedua pada ikan. Selanjutnya yaitu burung. Kemudian ada serangga. Selanjutnya ada cacing tanah, dan yang terakhir ada reptil. Oke, sekarang mari kita simak penjelasannya satu per satu. Yang pertama yaitu sistem pernafasan pada amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Jadi mereka hidup di dua alam ya, di darat dan di air. Kemudian salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Alat pernafasan katak berupa insang, paru-paru, dan kulit. Nah, ini ketika katak masih menjadi berudu, dia bernafas menggunakan insang. Berudu itu yang masih kecil ya. Terus ketika dia sudah menjadi katak dewasa, dia akan bernafas menggunakan paru-paru dan kulitnya. Kulit katak selalu basah. Hal ini dikarenakan untuk memudahkan katak dalam menyerap oksigen dari udara. Oke, sekarang kita ke hewan yang selanjutnya, yaitu ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Proses pernafasan ikan terjadi dengan cara membuka dan menutupnya mulut bergantian dengan membuka dan menutupnya insang. Proses pernafasan ikan terdiri dari dua tahapan, yaitu tahap inspirasi dan tahap ekspirasi. Nah, apa itu tahap inspirasi dan ekspirasi? Coba kita lihat. Inspirasi yaitu mulut ikan membuka dan tutup insang menutup, sehingga air masuk ke dalam rongga mulut. Jadi inspirasi itu mulut ikan membuka dan tutup insang menutup. Jadi airnya masuk ke mulut. Nah, yang kedua ada ekspirasi. Apa itu ekspirasi? Mulut ikan menutup dan tutup insang terbuka, sehingga air mengalir keluar dan terjadi pertukaran gas. Jadi kalau ekspirasi itu mulut ikannya yang nutup dan tutup insangnya yang terbuka. Seperti itu ya. Sistem pernafasan pada hewan berikutnya yaitu burung. Burung bernafas menggunakan paru-paru dan kantong udara. Pada saat tidak terbang, burung hanya bernafas menggunakan paru-paru, tidak terbang ya. Jadi kalau dia tidak terbang, sedang hinggap atau apa, dia menggunakan paru-parunya. Saat tidak terbang, burung juga menghirup udara sebanyak-banyaknya untuk disimpan di kantong udara. Gunanya untuk apa? Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan menggunakan udara yang ada di kantong udara. Jadi saat terbang, kantong udara akan mengalirkan udara ke paru-paru. Seperti itu. Nah, ini ya gambarnya bisa dilihat.
Itu ada lubang hidung, dia untuk menghirup udara ketika tidak terbang. Terus disalurkan ke trakea, masuk ke paru-paru saat tidak terbang. Nah, kemudian saat tidak terbang juga dia mengumpulkan udara di pundi-pundi udara ini yang digunakan untuk bernafas ketika dia sedang terbang. Oke, seperti itu. Hewan selanjutnya yaitu pernafasan pada serangga. Serangga bernafas menggunakan trakea. Trakea memiliki struktur bercabang yang menembus struktur jaringan tubuh yang biasa disebut trakeol. Trakea akan berakhir pada lubang kecil yang disebut spirakel. Spirakel merupakan tempat keluar masuknya udara pada serangga. Nah, ini sama seperti yang tadi, ada proses inspirasi dan ada ini pertukaran gas, kemudian ada proses ekspirasi. Coba kita lihat satu persatu. Inspirasi, udara luar masuk melalui spirakel menuju trakeol sampai ke sel-sel tubuh. Kemudian terjadi pertukaran gas terjadi di dalam trakeol. Yang terakhir yaitu proses ekspirasi. Karbon dioksida akan menuju trakea dan keluar melalui spirakel. Coba dilihat. Baik, jadi pada sistem pernafasan serangga ini bisa kita simpulkan itu pertama melalui spirakel, kemudian masuk ke trakeol, kemudian udaranya dikeluarkan lagi melalui spirakel. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini adalah gambarnya tadi, bisa dilihat gambar dari sistem pernafasan pada serangga. Oke ya. Selanjutnya kita ke cacing tanah. Sistem pernafasan cacing tanah. Cacing tanah tidak memiliki organ pernafasan khusus. Cacing tanah bernafas menggunakan permukaan kulit yang banyak mengandung pembuluh darah. Permukaan kulit cacing tanah ini tipis, basah, dan berlendir untuk memudahkan menyerap oksigen. Oleh karena itu, kenapa kalau cacing tanah kita lihat itu seperti berair ya, itu tujuannya untuk memudahkan dia dalam bernafas. Nah, oksigen diserap melalui permukaan kulitnya, kemudian diikat oleh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Karbon dioksida dan uap air juga dikeluarkan melalui permukaan kulit. Nah, jadi intinya cacing tanah ini bernafas menggunakan permukaan kulitnya. Oke, selanjutnya kita ke reptil. Hewan reptil seperti ular, kadal, cicak, dan buaya bernafas menggunakan paru-paru. Pada reptilia, umumnya udara luar masuk melalui lubang hidung, lalu menuju trakea, menuju bronkus, dan akhirnya ke paru-paru. Nah, itu sistem pernafasannya ya, ke lubang hidung, terus trakea, bronkus, dan ke paru-paru. Paru-paru reptil berukuran relatif besar dan berjumlah sepasang. Oke, bisa dilihat itu ya, dari lubang hidung ke trakea, lalu ke bronkus, dan akhirnya ke paru-paru. Itu. Nah, oke, setelah itu kalian bisa membaca kembali bukunya di halaman 79. Pahami bagaimana sistem pernafasan pada hewan. Ya, di situ ada beberapa hewan, kalian baca lagi. Nah, ini ada contoh bagan pernafasan serangga yang seperti tadi. Oksigen masuk ke dalam stigma. Kemudian udara yang ada di dalam stigma diedarkan melalui trakea. Setelah dari trakea,
udara diedarkan ke seluruh tubuh, seperti itu. Ini namanya bagan ya. Memanjang ke bawah boleh, ke samping juga boleh, seperti itu. Nah, sekarang tugas kalian kerjakan latihan soal di halaman 80 pena ya. Latihan soal IPA halaman 80 pena nomor 1 sampai 3. Kerjakan bagan pada nomor 3 sesuai dengan contoh yang tadi, yang sudah berikan contoh sebelumnya tadi ya. Bagannya seperti itu. Kerjakan di buku tulis ya. Nanti akan dibahas di pertemuan ketiga Google Meet. Oke, sudah jelas tugasnya? Oke, kalau sudah, terima kasih anak-anakku sekalian sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Baiklah, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.